Masih bersama kami di Presisi Pagi. Untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga, Kapolda Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja perdana ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan ini menjadi langkah nyata dalam menjaga stabilitas Kamtipmas di Bumi Sriwijaya. Permisa Polri TV, saya Brigadir Kiki dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SHM Hum didampingi perwakilan pejabat utama Polda Sumsel melaksanakan lawatan kerja ke Ketua DPRD Provinsi Sumsel bertempat di kantor DPRD Provinsi Sumsel Senin 18 Februari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho melaksanakan kunjungan kerja perdana ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 18 Februari 2026. Kunjungan ini bertujuan memperkuat komunikasi kelembagaan dan sinergi strategis. Kapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumsel dan disambut langsung oleh pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebersamaan. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkait ketertiban masyarakat, serta dukungan legislatif terhadap program pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan situasi Kamtipmas yang lebih kondusif di wilayah Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel menegaskan bahwa komunikasi terbuka antara kepolisian dan lembaga legislatif sangat krusial. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui pertemuan ini, Polda dan DPRD Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi intensif. Langkah nyata ini diharapkan mampu memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran pembangunan di Bumi Sriwijaya. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolda Bengkulu menerima audiensi pengurus wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PWKAMMI Bengkulu. Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi dan diskusi strategis dalam menjaga stabilitas Kamtipmas di Provinsi Bengkulu. Pemirsa, perkuat sinergitas dengan aktivis mahasiswa. Pada hari ini Kapolda Bengkulu menerima audiensi dari PWKAMMI Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menerima kunjungan audiensi jajaran pengurus wilayah KAMI Bengkulu di ruang kerja Kapolda. Pertemuan berlangsung hikmat dan penuh keakraban. Kapolda Bengkulu yang didampingi Direktur Intelkam menyampaikan komitmen Polri untuk terus membangun komunikasi dua arah dengan elemen mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dan mitra strategis Polri. Kapolda Bengkulu menegaskan bahwa Polri terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif. Kapolda berharap kami dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif melalui aksi dan gagasan intelektual. Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan berbagai isu kemasyarakatan, termasuk stabilitas keamanan selama bulan suci Ramadan, serta peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik di Provinsi Bengkulu. Audiensi ditutup dengan foto bersama dan penyerahan cindera mata sebagai simbol terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara Polda Bengkulu dan aktivis mahasiswa demi pembangunan daerah yang lebih baik. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Kapolda Bengkulu menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Korem 041 Garuda Emas. Kehadiran ini menjadi simbol kuatnya sinergisitas dan soliditas TNI Polri di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Anda. Pemirsa, sebagai wujud sinergitas TNI Polri, terutama di Provinsi Bengkulu, pada hari ini Kapolda Bengkulu ikut merayakan kegiatan ulang tahun Korem 041 Garuda Emas Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menghadiri rangkaian puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Korem 041 Garuda Emas yang digelar di Makorem 041 Garuda Emas Selasa 24 Februari 2026. Kehadiran Kapolda Bengkulu menjadi wujud nyata soliditas dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan wilayah di Bumi Raplesia. Acara syukuran yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini dikemas dalam bentuk buka puasa bersama.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu termasuk Wakil Gubernur Bengkulu. Momentum peringatan HUT ke-80 ini diharapkan semakin memperkokoh kebersamaan dan kolaborasi TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas mulai mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik lebaran melalui kegiatan survei rencana pendirian pos pengamanan serta pengecekan jalur utama selama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026 Selasa. Survei yang melibatkan jajaran Bakops dan Satlantas tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Banyumas guna memastikan kesiapan infrastruktur serta menentukan cara bertindak CB terbaik dalam pengamanan Idul Fitri 2026. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, menyampaikan bahwa hasil survei akan menjadi dasar penentuan lokasi pendirian pos pengamanan, di antaranya Pos Terpadu, Alun-Alun, Purwokerto, Pos Pam Aji Barang, Wangon, serta Buntu Kamranjen. Dari hasil pengecekan, jalur mudik di wilayah Banyumas secara umum dinyatakan siap digunakan. Meski demikian, terdapat beberapa ruas jalan yang masih dalam proses perbaikan seperti Jalan Jenderal Gatot Subroto sebelum alun-alun Banyumas, ruas Krumput, Adisak, Kebasen, Kelapa Gading, Kulon Wangon, hingga Cikakak Wangon. Ia menambahkan menurut pihak terkait, proses perbaikan tersebut dijadwalkan rampung dan akan dihentikan paling lambat H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 guna menghindari potensi hambatan arus lalu lintas. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.